Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan jenis-jenis penilaian dan evaluasi pembelajaran yang diampu oleh Bapak Dr. Ahmad Iwanul Mutakin. Yang mana penilaian merupakan suatu proses yang dilakukan melalui langkah-langkah perencanaan penyusunan alat penilaian, pengumpulan informasi melalui sejumlah bukti yang menunjukkan pencapaian hasil belajar peserta didik, dan pengelolaan penggunaan informasi tentang hasil belajar peserta didik. Adapun jenis-jenis penilaian yang perlu kita ketahui yaitu yang pertama, penilaian individual. Penilaian individual adalah penilaian yang dilakukan untuk menilai pencapaian kompetensi atau hasil belajar secara perorangan. Sedangkan penilaian individual perlu memperhatikan nilai universal seperti disiplin, jujur, tekun, cermat, teliti, tanggung jawab, rendah hati, sportif, etos kerja, toleran, dan sederhana. Sedangkan bebas, antusias, kreatif, inisiatif, tanggap, dan peduli, lain-lain. 2. Penilaian kelompok. Penilaian kelompok adalah penilaian yang dilakukan untuk menilai pencapaian kompetensi atau hasil belajar secara kelompok. Penilaian ini perlu kelompok memperhatikan nilai universal seperti kerjasama, menghargai pendapat orang lain, kedamaian, cinta, dan kasih sayang, toleran, dan lain-lain. Jenis penilaian berdasarkan cakupan kompetensi yang diukur, sebagaimana jelaskan dalam PP nomor 19 tahun 2005, bahwa penilaian hasil belajar oleh pendidik terdiri atas ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas. Yang dimana ulangan harian merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik secara periode untuk menilai pengukur pencapaian kompetensi setelah menyelesaikan suatu kompetensi dasar atau KD. Ulangan tengah semester merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah melaksanakan 8-9 minggu kegiatan pembelajaran. Ulangan akhir semester adalah ulangan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester 1. Cakupan ulangan akhir semester ini meliputi seluruh indikator yang mempresentasikan semua KD pada semester 1. Ulangan kenaikan kelas ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik di akhir semester genap untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester genap. Jenis-jenis penilaian dalam evaluasi pendidikan, jika dilihat dari fungsinya, penilaian terdiri atas beberapa macam, yakni penilaian formatif, penilaian sumatif, penilaian diagnostik, penilaian selektif, dan penilaian penempatan. Penilaian formatif adalah penilaian yang dilaksanakan pada akhir program belajar mengajar untuk melihat tingkat keberhasilan proses belajar mengajar itu sendiri. Penilaian formatif berorientasi pada proses yang akan memberikan informasi kepada guru apakah program atau proses belajar mengajar masih perlu diperbaiki. Sedangkan penilaian sumatif adalah penilaian yang dilaksanakan pada akhir unit program, misalnya penilaian yang dilaksanakan pada akhir catur bulan, akhir semester, atau akhir tahun. Tujuan penilaian ini adalah untuk mengetahui hasil yang dicapai oleh para siswa, yakni seberapa jauh siswa telah mencapai kompetensi yang ditetapkan dalam kurikulum. Penilaian ini berorientasi pada produk atau hasil. Penilaian diagnostik adalah penilaian yang bertujuan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan siswa serta faktor-faktor penyebabnya. Pelaksanaan penilaian semacam ini biasanya bertujuan untuk keperluan bimbingan belajar, pengajaran remedial, menemukan kasus-kasus, dan lain-lain. Penilaian selektif adalah penilaian yang dilaksanakan dalam rangka menyeleksi atau menyaring, memilih siswa untuk mewakili sekolah kepentingan yang lebih luas. Penilaian selektif misalnya seleksi penerimaan mahasiswa baru atau seleksi yang dilakukan dalam rekrutmen tenaga kerja. Penilaian penempatan adalah penilaian yang bertujuan untuk mengetahui keterampilan prasyarat yang diperlukan bagi suatu program belajar dan penguasaan belajar seperti yang diprogramkan sebelum memulai kegiatan belajar untuk program itu. Dengan kata lain, penilaian ini berorientasi pada kesiapan siswa untuk menghadapi program baru dan kecocokan program belajar dengan kemampuan yang telah dimiliki siswa. Tujuan dan fungsi evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran bertujuan untuk mengetahui efisiensi dan efektivitas pembelajaran yang meliputi
tujuan, metode, konsep, bahan ajar, media, sumber ajar, suasana belajar, serta cara penilaian. Selain itu, evaluasi pembelajaran juga ditujukan untuk menilai efektivitas strategi pembelajaran, menilai dan meningkatkan efektivitas program kurikulum. Keeping track yaitu untuk menelusuri dan melacak proses belajar peserta didik disesuaikan dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah ditetapkan untuk itu. Checking up yaitu mengecek ketercapaian kemampuan peserta didik dalam proses pembelajaran dan kekurangan-kekurangan peserta didik selama mengikuti proses pembelajaran. Dengan kata lain, guru perlu melakukan penilaian untuk mengetahui bagian mana dari materi yang sudah dikuasai peserta didik dan bagian mana dari materi yang belum dikuasai. Weeding out yaitu untuk mencari, menemukan, dan mendeteksi kekurangan, kesalahan, atau kelemahan peserta didik dalam proses pembelajaran sehingga guru dapat dengan cepat mencari alternatif solusinya. Summing up yaitu untuk menyimpulkan tingkat penguasaan peserta didik terhadap kompetensi yang telah ditetapkan. Hasil penyimpulan ini dapat digunakan guru untuk menyusun laporan kemajuan belajar ke berbagai pihak yang berkepentingan. Penilaian berfungsi selektif. Dengan cara mengadakan penilaian, guru mempunyai cara untuk menggunakan seleksi atau penilaian terhadap peserta didiknya. Penilaian itu sendiri mempunyai beberapa tujuan, antara lain untuk memilih peserta didik yang dapat diterima di sekolah tertentu, B. untuk memilih peserta didik yang dapat naik ke kelas 1 atau tingkat berikutnya, C. untuk memilih peserta didik yang seharusnya mendapat beasiswa, D. untuk memilih peserta didik yang sudah berhak meninggalkan sekolah dan sebagainya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? 6